Saya kira wajar, suara-suara miring itu wajar. Kita tanggapi dengan santai, dengan proporsional. Yang penting kita ingin mendukung beliau dalam program-program menjalankan pemerintahan saat ini. Yang jelas masyarakat sudah tahu bahwa suara-suara miring itu ya sebagai sebuah kewajaran. Saya nggak kaget ya, tiba-tiba muncul kalimat seperti ini, dan saya pikir kaget juga langsung di BTV keluar kalimat yang menurut saya bisa dikatakan cukup eksplisit. Ketika selama ini kita tahu Ganjar sangat berhati-hati terkait dengan pembicaraan mengenai Pilpres, pembicaraan mengenai kesiapan terkait dengan Pilpres, dan kemarin saya pikir bahasanya tidak lagi bercabang, tidak lagi dalam bentuk bunga-bunga, tapi kalimat siap. Dan yang menarik kan adalah bagaimana memaknai ini. Kalau saya melihat, kita kan harus melihat Ganjar ini ada dua identitas yang muncul secara tidak langsung dari pertanyaan ini. Pertama dalam kapasitas sebagai kader partai, dan kedua dalam kapasitas sebagai seorang yang elektabilitasnya memang menempati posisi puncak dari berbagai lembaga survei. Dan saya pikir kemarin Ganjar memulai dengan kalimat seperti itu. Ada dua realitas. Satu, bahwa tiket ini akan menjadi otoritas dari partai-partai. Saya kader dari PDI Perjuangan dan biarkan partai-partai ini berbincang. Betul. Tapi kedua, ada realitas sosial dalam kapasitas yang berbicara mengenai apa yang diinginkan oleh konstituen atau masyarakat, dan jangan hiraukan itu. Saya pikir kemarin Ganjar berbicara dalam sebuah kesadaran, memang dia tidak bisa kemudian berpura-pura surveinya tidak tinggi, Oppo ini survei. Dalam setahun terakhir pembicaraan mengenai itu sudah terlalu banyak, dan saya pikir ini jawaban Ganjar dalam kapasitas dia sebagai orang yang surveinya memang sangat tinggi. Ganjar Pranowo bertemu ulama Sulsel Puang Maka saat Anies gencar safari politik. Bahas apa? Habaib Banjarmasin dan Kalimantan dan sekitarnya memilih dengan pilihan pemimpin yang paling benar, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Dengan itu mudah-mudahan kota Kalimantan serta kota Indonesia akan menjadi baldatun thayyibah dipimpin oleh Bapak Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencium tangan ulama asal Sulawesi Selatan Puang Maka. Ganjar Pranowo cium tangan dan bungkuk saat menerima kedatangan ulama karismatik asal Sulsel tersebut. Pertemuan dengan Habib Puang Maka diunggah oleh Ganjar Pranowo di akun Twitter @ganjarpranowo pada Selasa, 13 Desember lalu. Puang Maka dan Ganjar Pranowo bertemu saat calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan gencar bersafari politik di berbagai wilayah termasuk Makassar. Ganjar yang disebut calon presiden saingan berat Anies Baswedan tersebut mengaku kedatangan Puang Maka jadi nikmat besar. Sebuah nikmat yang sangat besar dijenguk oleh guru, menjadi tambahan energi penguat pikiran dan hati. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menebar kebaikan, tulisnya. Sehat selalu Habib Abdul Rahman Puang Maka, Makassar. Jazakumullahu khairan jasa. Lanjutnya, ada dua foto yang diunggah Ganjar Pranowo di akun Twitternya. Selain cium tangan saat menyambut, Ganjar juga unggah foto jalan bareng Puang Maka. Foto kedua perlihatkan Puang Maka memegang tangan Ganjar sembari sumringah. Mengenal Puang Maka, ditulis Firdaus Muhammad, pembina pesantren An-Nahdlah dan dosen UIN Alauddin Makassar. Apel Akbar bertemakan apel kebangsaan yang digelar GP Ansor Sulsel pada hari Kamis menobatkan Andre Guruta Haji AGH Syekh Syahid Habib Arahim Assegaf Puang Maka 1960 hingga sekarang sebagai tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang turut membesarkan Ansor termasuk Banser. Andre Guruta Haji atau AGH Syekh Syahid Habib Arahim Assegaf Puang Maka 1960 sampai sekarang dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama yang turut membesarkan Ansor termasuk Banser. Acara yang berskala nasional dihadiri ribuan warga Ansor se-Indonesia serta sejumlah ulama seperti Andre Guruta, Dr. K.H. Sanusi Bako LC. Puang Maka merupakan ulama yang fokus membina tarekat, lahir di Makassar 14 September 1960. Sejak kecil dikirim ayahnya nyantri selama 6 tahun, 1975 sampai 1982 di pesantren Tebu Ireng Jombang yang didirikan K.H. Hashim Asyari. Beliau kemudian mendalami tasawuf dengan berguru langsung pada Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan selama 20 tahun.
menempuh pendidikan formal di Makassar, Perguruan Islam Balang-Balang, kemudian di SMA 3 hingga meraih gelar sarjana di Sospol Unhas. Beliau mendapat amanah sebagai mursyid Jamiatul Khalawatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari yang diwarisi dari ayahnya bernama AGH Syekh Syed Jamaluddin As-Sehaf Puang Rama yang tercatat sebagai mursyid ke-11 dari Syekh Yusuf. Jumlah jemaah yang telah dibaiat mencapai 17.621. Pengajian rutin setiap malam Jumat digelar di kediamannya, Jalan Baji Bicara nomor 7, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara genealogis merupakan keturunan Nabi. Untuk mengetahui turunan seseorang, selain menyebut nama ayah, maka lebih jelas lagi bila ditambahkan nama marga atau fem turunan ayah ke atas. Femnya As-Segaf sebagai leluhur induk dari banyak keluarga Alawiyin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mu'aladawiyah. Generasi ke-22 dari Nabi SAW yang menurunkan ulama-ulama sufi besar bertaraf waliullah dengan karisma dan memiliki spiritual power luar biasa. Dalam kesaksian Mahmud Sayuti, Puang Maka setiap malam tidurnya hanya cukup 2 jam. Kegiatan diisi tausiah dan sholat tahlil hingga sholat subuh. Pagi hari rutin mengantar anaknya ke sekolah. Setelah itu dilanjutkan berzikir sedikitnya 3 jam sehingga menjemput anaknya pulang sekolah serta istrinya. Hasriani Abdullah As-Segaf, karyawan tetap PT Haji Kala. Puang Maka dikenal sebagai ulama yang tegas, istiqomah, mursyid tarekat serta memiliki jaringan yang luas. Karisma sebagai ulama yang memiliki banyak jamaah acap kali dikunjungi banyak kalangan, tidak terkecuali politisi yang datang minta restu sekaligus doa. Sehari-hari beliau membina pengajian tarekat, nasihat-nasihatnya senantiasa menyejukkan dengan tema-tema sufustik. Sejumlah jamaah merasakan ketenangan batin dengan bergabung dalam tarekat yang dibina beliau. Istiqomah mengajarkan nilai-nilai zuhud, qanaah, serta memaksimalkan ibadah sunnah untuk kemampuan ibadah wajib. Keteladanan beliau tercermin dari sikapnya yang terbuka, tetapi paling sering memberi nasihat ikhwal kecintaan pada ilmu dan ulama serta perbaikan moral. Sosok sebagai ulama sufi menjadi figur yang sangat dirindukan di tengah kegaduhan kehidupan duniawi. Tulisan di atas sudah dipublikasikan dengan judul Kahar di Puang Maka di rubrik Literasi Ulama, halaman opini Tribun Timur edisi cetak Jumat. Anies safari politik di Sulsel. Calon Presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan menggelar safari politiknya di Sulawesi Selatan. Diketahui Anies Baswedan menggelar safari politiknya di Celebes Convention Center Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu. Safari politik Anies Baswedan digelar dengan rapat akbar bersama kader Partai Nasdem dan relawan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun memberikan apresiasinya. Anies mengajak para relawan untuk optimis pada pemilu 2024 dan mengajak bersama-sama membangun Indonesia dengan perubahan. Kita menginginkan Indonesia yang lebih adil, kesejahteraan yang lebih merata. Perubahan 2024 kita punya kesempatan, kita memilih perubahan, ucap Anies Baswedan. Safari politik Anies dinilai bikin gerah kompetitor. Di sisi lain, semangat Anies menggelar safari politik dinilai membuat kompetitornya gerah. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat politik Jamiluddin Ritonga. Dalam safari politiknya tersebut, Anies Baswedan selalu disambut meriah di setiap kota yang didatangi, mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Mereka tampak berbaur menyambut kedatangan Anies ke daerahnya. Warga yang menyambut Anies tampak memang menginginkan perubahan. Hal itu mereka persepsikan ada pada sosok Anies, ucap Jamiluddin pada hari Sabtu. Jamiluddin mengatakan tingginya antusiasme warga di daerah yang Anies datangi tersebut membuat kompetitornya ketar-ketir. Lantaran Anies mempunyai kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi langsung dengan masyarakat. Semakin banyak Anies dapat berdialog langsung dengan warga, maka akan semakin banyak yang percaya kepada Anies. Hal itu tentunya sangat dikhawatirkan calon kompetitornya, ujarnya. Gerakan menolakkan safari politik Anies mulai muncul. Upaya-upaya untuk menghalangi safari politik yang diadakan Anies Baswedan pun sudah mulai muncul. Di beberapa daerah pun muncul gerakan penolakan terhadap kedatangan Anies Baswedan. Jamaluddin menduga jika gerakan tersebut dikoordinasi oleh pihak-pihak yang selama ini menjadi kompetitor Anies. Mereka khawatir stigma intoleran yang mereka alamatkan ke Anies akan tergerus bila Anies bebas melakukan safari politik, tuturnya. Stigma intoleran, kata Jamiluddin, selama ini menjadi peluru bagi kompetitor Anies untuk menyerang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Stigma-stigma semacam itu akan mudah dinetralisir Anies bila ia berkesempatan berdialog dengan warga. Hal itu tentu tidak dikehendaki para kompetitor dan pemuji Anies, kata dia. Selain itu, Jamiluddin menilai bahwa ke depannya safari politik Anies ini akan semakin sering mendapat penolakan. Anies gunakan jet pribadi untuk safari politik.
Anies Baswedan diketahui menggunakan jet pribadi saat jalankan safari politiknya. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Willy juga menyebut jika hal tersebut bukan merupakan suatu permasalahan. Malah Willy menganggap itu merupakan hal yang bagus, lantaran kepemilikan pribadi tersebut didedikasikan bagi khalayak umum. Bagus berarti jika yang digunakan adalah jet pribadi, itu artinya apa yang dimiliki secara pribadi didedikasikan bagi yang lebih umum. Apa yang privat digunakan demi kepentingan publik atau kepentingan yang lebih besar, kata Willy pada hari Selasa. Willy juga menegaskan bahwa yang justru menjadi permasalahan adalah ketika Anies memakai kendaraan kedinasan atau milik umum. Itu justru yang bermasalah, jadi jangan dibalik-balik cara pandang dan logikanya. Adalah bagus jika seorang yang diberi keluasan rezeki oleh Tuhan dimanfaatkan demi membangun kebaikan bagi banyak orang, tutupnya.